Halo semuanya, selamat datang buat tiap pasang telinga yang telah meluangkan waktunya untuk memilih mendengarkan podcast atau podcast Karsa Cita. Selamat mendengar. Halo Sobat Karta, welcome back di podcast Karsa Cita, edisi Karsa Bincang episode 9. Bareng aku Bina yang akan nemenin Sobat Karta dalam beberapa menit ke depan nih. Nah, tentunya Sobat Kata, kalau kita udah ngomongin kata cang, pasti banget kita bakalan bincang bareng narasumber eksternal yang tentunya inspiratif banget nih. Nah, kalau kalian udah gak penasaran nih, udah kira-kira bener-bener pengen tahu banget nih, langsung aja gak sih kita kenalan sama bintang tamu kita yang pastinya super insightful banget. Halo, di sini ada Kak Andira Salsabila. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan aku Andira Salsabila. Saat ini aku sedang menjadi mahasiswa aktif semester 4. Oke, Kak Andira. Nah, selain sebagai mahasiswa aktif semester 4 nih, kira-kira ada lagi nggak ya kesibukan Kak Andira saat ini? Oke, paling selain jadi mahasiswa aktif, aku di kampus ikut badan eksekutif mahasiswa. Terus untuk kegiatan eksternalnya, saat ini aku sedang menjabat sebagai Head of Public Relation di Gasmart Indonesia serta di Self-Grow. Terus setelah itu aku juga aktif untuk ikut kegiatan beberapa volunteer di bidang sosial ataupun di pendidikan gitu sih Kak. Wah, keren banget ya, Kak Andira berarti cukup aktif ya, bener-bener gak cuma ranah internal tapi juga eksternal dibabat nih sama Kak Andira. Keren banget. Nah, kira-kira nih Kak Andira, aku juga sempat lihat-lihat nih profil Kak Andira sedikit. Nah, Kak Andira itu kalau nggak salah tahun 2021 pernah jadi Purna Paskibra Indonesia, betul Kak Andira? Iya betul, saat itu aku sedang kelas 2 SMA untuk menjadi Paskibraka di tingkat kota Jakarta Pusat pada tahun 2021. Wah, keren banget. Berarti cukup dibilang Kak Andira ini cukup aktif ya di dalam kegiatan protokol nasional dan juga udah ngikutin dari SMA. Bener-bener keren banget sih. Nah, kira-kira dari banyaknya kegiatan yang udah Kak Andira ikutin nih, dari mulai kegiatan internal tadi ada BEM, terus eksternalnya juga ada ikut pengabdian masyarakat, bahkan udah aktif dari semenjak SMA. Kira-kira Kak Andira pernah nggak sih merasa burnout? Oke, pastinya setiap manusia menurut aku pernah gitu ya untuk ngerasain burnout gitu. Karena menurut aku itu bukan suatu hal yang gak wajar gitu loh Kak untuk burnout. Karena kan burnout sama malas ini suatu hal yang kelihatannya mirip tapi sebenarnya nih beda gitu kan ya. Karena menurut aku kalau malas ini terjadi karena kita tuh gak pengen buat ngerjain sesuatu gitu. Atau mungkin karena bosan atau kurang motivasi. Sedangkan kalau misalnya burnout ini sebenarnya kita nih pengen buat produktif tapi kita ngerasa tubuh kita nih lagi capek banget, lagi gak ada semangat, kayak gitu sih. Bener sih, aku setuju Kak. Kadang masyarakat itu berpikir kalau burnout dan malas itu mirip-mirip ya Kak. Benar, karena menurut aku itu suatu hal yang beda gitu loh dan penting banget buat dibedain nih karena burnout ini butuh pemulihan. Kayak kita nih perlu banget loh untuk menyadari kapasitas diri kita sendiri kayak karena burnout ini menurut aku nggak harus untuk dimarahi gitu loh Kak atau dipaksa untuk kerja lebih keras. Sebenarnya harusnya tuh untuk kita istirahat sejenak gitu loh. Oke, bener-bener aku setuju banget sama statement Kak Andira tentang burnout itu nggak harus dimarahi tapi kita harus menerima dan juga menyayangi atau bahkan kayak mengobati burnout itu sendiri ya Kak Andira. Yes, bener banget. Aku setuju banget sih. Nah, kira-kira nih Kak Andira, pasti di tengah-tengah kegiatan Kak Andira itu kan tadi sudah berbincang sedikit tentang burnout. Kira-kira Kak Andira pernah nggak sih ngerasa ketika aktif di dalam sosial media, Kak Andira itu gimana sih caranya untuk membangun kesadaran agar tetap hadir secara mindful tapi tanpa harus merasa selalu on gitu? Gimana sih caranya? Oke, kalau misalnya dari aku pribadi mungkin di era sekarang ini ya kayak gampang banget buat kita nih kebawa arus untuk selalu bisa terlihat produktif gitu, apalagi di media sosial. Kayak FOMO lah gitu untuk terlihat produktif.
Nah, tapi menurut aku belajar bahwa hadir secara mindful ini bukan untuk soal terlihat sibuk gitu, tapi kita ini menyadari apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita butuhkan saat ini, tanpa kita harus ngebandingin sama orang lain. Kayak contoh misalnya kalau dari aku pribadi, mulai dari hal-hal kecil gitu, seperti kayak ngebatasi waktu untuk main sosmed, untuk scroll-scroll TikTok, atau kayak kalau dari aku pribadi, karena aku orangnya mungkin gampang ke distract gitu ya, aku tuh selalu kasih jeda gitu untuk sebelum aku bereaksi. Jadi kayak mungkin hal-hal yang bikin aku tahu nih itu hal yang bikin aku ke distract, aku jauhi hal itu, aku kasih jeda dulu gitu untuk sebelum bereaksi. Nah, jadi menurut aku mindfulness ini bagi aku nih bukan tentang kita harus jadi sosok yang sempurna gitu, tapi tentang kita harus hadir untuk di momen yang sekarang ini tanpa kita harus merasa selalu on atau cukup di mata orang lain gitu sih Kak. Wah, bener banget sih. Aku bener-bener amazed banget sih sama poin Kak Andira tentang kita tuh gak harus selalu hadir, tapi yang penting tuh gimana cara kita untuk bisa tetap mindful aja ya Kak Andira tentang hal tersebut gitu mungkin ya. Yes, benar Kak. Oke, nah aku juga sering lihat nih aku research tentang Instagram Kak Andira. Kak Andira itu seneng banget untuk journaling ya? Benar sih, mungkin karena aku tuh ngerasa journaling tuh suatu hal yang biar bisa bikin diri aku nih tahu gitu, biar aku nih bisa lebih mengenal ke diri aku sendiri gitu sih Kak. Iya. Nah, menurut Kak Andira sendiri nih, sepenting apa sih journaling itu sebagai cara Kak Andira untuk memahami diri kakak sendiri? Gimana sih caranya journaling bisa ngebantu kakak, khususnya kalau misalkan lagi burn out gitu? Oke, kalau menurut aku journaling tuh kenapa penting gitu ya, karena dari diri aku sendiri pastinya mungkin dulu aku setiap hari, tapi mungkin saat ini nih nggak terlalu setiap hari gitu ya Kak. Tapi journaling ini menurut aku kayak kita nih jujur sama diri sendiri, kayak kita nih ngobrol sama diri kita sendiri gitu loh. Kayak kita nih sering banget sibuk, tapi kita nggak sadar apa yang sebenarnya kita rasain. Nah, dengan journaling ini kita nih bisa untuk pause sejenak gitu loh, lalu kita refleksi, hari ini kenapa ya rasanya kok berat banget, terus apa sih sebenarnya yang bikin capek. Dengan journaling kan sebenarnya kita bisa lebih cepat sadar gitu loh Kak, kalau ternyata kita nih mulai burn out. Dengan journaling kan kita bisa lebih jujur terhadap diri kita sendiri. Mungkin gak banyak orang yang di luar sana ataupun diri aku sendiri kurang lebih paham gitu terhadap tentang diri kita. Nah, karena kan burnout ini gak selalu datang tiba-tiba ya, kadang dia nih pelan-pelan terus numpuk, lama-lama nih kita gak sadar kalau ternyata kita nih udah burn out. Nah, dengan lewat journaling ini kita jadi punya ruang untuk mengenali tanda-tanda lebih awal gitu sebelum makin parah gitu. Nah, menurut aku yang paling penting journaling ini selain untuk kita lebih bisa kenal sama diri kita sendiri, journaling ini ngajarin kita buat bisa lebih jujur, buat lebih bisa empati gitu terhadap diri kita sendiri. Wah, bener sih Kak Andira, itu jawaban yang aku juga merasa sebagai yang suka journaling gitu ya. Jadi benar menurut aku journaling itu salah satu cara untuk mengenali diri sendiri, dan kita tuh jadi tahu karena kita tiap hari nulis nggak sih Kak Andira. Jadi kita tahu, oh ini kemarin tuh kayaknya masih oke, tapi sekarang udah mulai burn out itu tuh kayak kerasa gitu, kegambar nggak sih Kak? Benar, jadi kan pasti tiap hari ada suatu aktivitas yang kita lakuin beda-beda gitu ya Kak. Jadi kita bisa ngeliat, oh kemarin kayaknya kita terlalu sibuk banget nih. Oh makanya hari ini kita mulai ngerasa burn out, mulai ngerasa capek. Jadi kita bisa lebih kenal gitu sama diri kita sendiri. Oke, iya aku setuju banget sama habit journaling itu. Buat Sobat Karsa boleh banget nih untuk ditiru tips dari Kak Andira terkait tentang journaling. Nah selanjutnya nih Kak Andira, kira-kira ada nggak sih habit atau rutinitas sederhana yang menurut Kak Andira itu paling berpengaruh dalam pemulihan burnout berdasarkan pengalaman pribadi? Tapi selain dari journaling ya Kak Andira, mungkin ada cara lain, boleh di-share ke Sobat Karsa? Oke, boleh banget. Karena habit kecil tuh sebenarnya menurut aku, pertama pasti kita harus banget istirahat dulu. Istirahat sejenak dulu, ambil nafas dulu, sebelum kita ngelanjutin aktivitas gitu yang selanjutnya gitu ya. Nah, selain itu, kalau aku pastinya off dulu gitu dari sosmed. Hal-hal yang mungkin bikin aku ngerasa cemas, ngerasa kayaknya aku harus istirahat dulu nih, jauh dari sosmed, jauh dari hal-hal yang bikin aku ngerasa
kurang baik gitu berada di dalam lingkungan itu. Terus selanjutnya aku suka banget buat baca buku sih Kak. Mungkin caranya tuh aku kayak buku, menurut aku kita dengan baca buku itu bisa menurut aku lebih tenang gitu. Bisa untuk kayak lebih ngerasa kenal sama diri aku sendiri, lebih bisa tenang gitu loh kalau dengan baca buku. Nah, tapi yang paling kerasa kalau dari pengalaman aku dan yang aku jalani, selain aku istirahat, selain aku mungkin off dulu dari sosmed, istirahat sejenak dulu dari sosmed atau dari hal-hal yang mungkin bikin aku ke distract, bikin aku ngerasa kurang baik gitu ya berada di dalam lingkungan itu. Aku sih suka buat quality time sendiri ataupun ngobrol gitu sama teman-teman, kayak mungkin ngobrol santai gitu tanpa harus ngebahas hal-hal yang berat, ngebahas hal-hal kerjaan, karena aku tuh suka belajar kasih waktu gitu buat diri aku sendiri tanpa aku harus ngerasa bersalah gitu sih Kak. Wah, bener tadi kan banyak banget ya hal yang Kak Andira lakuin, berarti mulai dari detox sosmed, terus terus ada juga baca buku. Ternyata Kak Andira juga suka baca buku ya. Yes, aku suka sih Kak, karena aku sempat menargetkan gitu, pokoknya kayaknya bulan ini aku harus habis minimal 1 buku. Kayak gitu aku sedang berusaha, karena menurut aku gimana pun juga buku nih sebenarnya sumber dari ilmu banget gitu loh Kak. Dengan buku nih kita bisa banyak banget belajar gitu sih. Iya benar, aku setuju sih Kak. Karena dari buku juga tadi Kak Andira sempat mention jadi lebih ini ya, apa kayak tahu kayak sama seperti journaling mungkin ya efeknya ya Kak. Betul. Iya, oke. Sama tadi juga sempat mention di akhir Kak Andira suka untuk me time ya. Tuh aku suka buat me time biar kayak aku balik lagi, kayak aku bisa lebih kenal diri aku sendiri, aku bisa kasih ruang untuk diri aku sendiri nih tanpa aku ngerasa harus bersalah dengan hal yang aku lakuin gitu sih. Wah, keren banget sih Kak Andira nih, berarti sudah tahu apa yang dirinya suka, apa yang dirinya, cara copingnya tuh udah paham bener nih. Kira-kira Kak Andira banyak belajar itu tuh dari mana sih Kak? Biasanya dari buku kah, dari tontonan kah? Mungkin kalau misalnya dari aku pribadi, balik lagi seperti yang mungkin aku tuh gak terlalu aktif lah sebenarnya saat SMA. Aku SMA ini mungkin baru terjun ke dunia volunteer ini setelah aku lulus SMA. Makanya kenapa aku sempat tadi bilang anak SMA zaman sekarang tuh pada keren-keren banget, udah sering banget ikut volunteer, ikut kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Karena dulu aku ketika SMA mungkin gak seberani itu untuk ikut volunteer gitu. Nah, balik lagi kenapa aku bisa mungkin sekarang bisa kayak mungkin tahu gitu tentang diri aku sendiri, pastinya dengan melihat gitu di lingkungan aku dan mulai aku ngerasa kenal gitu sama diri aku sendiri, akhirnya aku bisa paham, bisa tahu kayak gitu sih Kak. Oke, berarti tetap kuncinya itu dari lingkungan ya Kak Andira, sangat amat penting ya. Menurut aku tuh penting sih Kak lingkungan itu. Oke, nah selanjutnya nih Kak Andira, kira-kira kalau berbicara tentang burnout, kadang tuh bersinggungan dengan rasa bersalah karena kadang kita merasa nggak cukup produktif. Nah, gimana sih cara Kak Andira untuk berdamai dengan perasaan itu ketika burnout tersebut datang? Boleh di-share Kak Andira? Oke, boleh. Kayak kita ngerasa bersalah kalau misalnya nggak produktif gitu ya. Benar. Awalnya tuh aku juga ngerasa kayak hari ini aku harus banget nih ngelakuin sesuatu atau ngelakuin aktivitas sesuatu gitu. Kayaknya ngerasa bersalah banget kalau nggak ngapa-ngapain, kayak buang-buang waktu banget sih. Tapi lama-lama nih aku sadar gitu Kak, karena istirahat itu sebenarnya bagian dari suatu produktivitas loh. Karena kita ini nggak harus sibuk untuk terus dianggap berharga, untuk dianggap punya value gitu loh. Karena yang paling penting, balik lagi menurut aku, kita ini nggak bisa untuk ngebandingin diri kita atau ritme kita nih dengan orang lain. Karena menurut aku kita nih punya kapasitasnya sendiri gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya kita lagi butuh istirahat, ya nggak apa-apa gitu loh untuk istirahat sejenak dulu, baru selanjutnya produktif lagi gitu sih. Wah, bener. Tadi juga Kak Andira ada mention kalau misalkan istirahat itu salah satu bentuk produktivitas juga ya Kak ya, ternyata. Betul, itu menurut aku mungkin nih kalau misalnya orang bilang nggak produktif, kayak nggak ngapa-ngapain tuh suatu hal yang salah. Menurut aku tuh nggak banget gitu loh, kayak
Karena balik lagi setiap manusia kan pasti punya kapasitasnya sendiri, terus juga pasti Iya. diri kita sendiri yang lebih mengenal gitu. Kapan waktunya kita harus istirahat, kapan harusnya kita harus lebih produktif, kayak gitu sih. Nah, aku setuju banget sama statement Kak Andira tentang kita juga jangan bandingin diri kita dengan orang lain, terus jangan merasa kalau misalkan kita istirahat itu jadi nggak produktif. Justru itu salah satu bentuk dari produktivitas ya Kak Andira. Yes, betul banget sih Kak. Sobat Karsa, boleh didengerin tuh. Jadi jangan ngerasa bersalah ya kalau misalkan hari ini take rest karena kita juga perlu untuk istirahat teman-teman. Nah, selanjutnya nih Kak Andira, ini agak lain nih. Ini berangkat tentang support system Kak Andira. Kadang kalau misalkan ngomongin burnout atau overwhelm, kita tuh butuh selain diri sendiri, walaupun kita yang paling paham, kadang kita juga perlu tempat untuk berlabuh, tempat untuk bercerita. Nah, kira-kira untuk dari Kak Andira sendiri nih, peran support system itu sepenting apa sih untuk Kak Andira gitu? Oke, peran support system ini nih jadi sangat penting gitu loh. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena ketika mungkin kita lagi ngerasa capek secara fisik atau capek secara mental, bahkan kadang kayak ngerasa aduh udah kehilangan arah banget nih. Nah, kita dengan punya orang yang bisa kita percaya, yang mau dengerin keluh kesah kita tanpa ngejudge kita tuh bisa jadi penyelamat loh. Mungkin bukan hanya dari teman, keluarga, ataupun lingkungan sekitar gitu, tapi kehadiran mereka ini bisa loh jadi pengingat kita bahwa kita nih sendirian dan bahwa istirahat itu sebenarnya nggak apa-apa loh. Tapi balik lagi teman-teman, aku mau untuk kasih sedikit gimana ya, masukan gitu ke kalian untuk kita ngebangun support system yang empatik. Menurut aku itu harus ngaca gitu loh, istilahnya kayak kita harus berkaca terhadap diri kita sendiri. Apakah diri kita udah bisa menjadi support system yang baik untuk lingkungan kita? Apakah kita bisa jadi teman yang baik? Untuk kita ngebangun sebuah support system yang empatik, untuk kita ngebangun lingkungan yang bagus, itu harus dari diri kita sendiri juga nih. Apakah diri kita udah bisa seperti itu? Kan gak mungkin kalau misalnya diri kita ternyata bermasalah tapi kita pengen punya lingkungan yang bagus. Nah, jadi menurut aku sebelum kita butuh support system yang baik gitu, tapi kita juga harus nyadar gitu terhadap diri kita sendiri kalau misalnya kita udah harus bisa jadi support system yang baik gitu bagi teman-teman ataupun buat lingkungan sekitar kita, kayak gitu sih Kak. Oke, menarik Kak Andira. Berarti kita tuh sebenarnya cara menentukan lingkungan yang baik itu sebenarnya cerminan ya Kak? Benar, kan gak mungkin kalau misalnya kita pengen nih punya lingkungan yang baik tapi diri kita sendiri nih kayak kurang baik atau kurang bisa kasih support system lah kepada teman-teman kita. Iya, jadi pada intinya kalau misalkan kitanya baik, pasti di sekitarnya juga insya Allah pada baik ya Kak Andira. Betul banget Kak, karena apa yang kita tanam pasti bakal kita tuai gitu kan ya. Wah, benar, apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Nah, bisa tuh Sobat Karta untuk diingat, kalau misalkan pengen dapet lingkungan yang positif, jadilah dulu positif, karena insya Allah akan mengikuti ya teman-teman mah, dia pasti bakalan pada baik juga gitu kayak Kak Andira ya. Oke, lanjut nih Kak Andira. Nah, aku kan tadi lihat nih banyak juga di Instagram Kak Andira itu, Kak Andira sering aktif sebagai public speaker dan juga sering tampil di depan banyak orang. Nah, kira-kira kan itu juga pasti menuai banyak ekspektasi terhadap Kak Andira sendiri. Kira-kira gimana sih cara Kak Andira menjaga energi dan juga mental agar tidak habis di bawah tekanan dari ekspektasi orang-orang gitu? Oke, mungkin kalau misalnya ngomong ekspektasi buat diri kita sendiri ataupun ekspektasi orang lain terhadap kita tuh beneran bikin kita capek banget gitu ya Kak kadang. Karena menurut aku menghadapi ekspektasi baik buat dari orang lain maupun dari diri kita sendiri nih capek gitu ya. Jadi yang aku pelajari adalah pentingnya buat menjaga energi mental. Sebenarnya kita nih nggak harus untuk tampil sempurna, karena menurut aku cukup kita hadir, untuk cukup kita bisa memberikan hal-hal yang tulus, memberikan informasi, ataupun misalnya kita ngerasa kita udah punya cukup ilmu ataupun punya cukup informasi gitu ya. Menurut aku itu nggak apa-apa banget untuk kita sharing ke teman-teman. Jadi sebelum kita berbagi nih, biasanya aku tenangin diri aku dulu nih. Terus aku fokus terhadap niat awal aku. Kalau misalnya aku nih pengen membagikan informasi kepada teman-teman ini bukan
pengen terlihat untuk hebat gitu Kak, tapi buat aku nih sebenarnya bukan harus kita tampil sempurna, tapi untuk kita lebih bisa kasih manfaat gitu ke teman-teman. Apakah hal yang aku kasih ini udah bermanfaat? Karena kalau misalnya untuk ngejaga mental aku, sebenarnya aku nih suka banget lebih ke sharing sih Kak ke teman-teman aku sebenarnya, buat ngasih informasi ataupun hal-hal yang emang aku tahu. Aku tuh suka banget buat ngajak teman-teman aku untuk lebih ikut kegiatan atau hal yang lebih produktif gitu sih. Karena menurut aku untuk kita bisa lebih ngejaga mental sih, kalau dari aku pribadi dengan cara tersebut kayak gitu. Oke, berarti mulai dari berhubungan dengan pertanyaan kita yang sebelumnya ya Kak, kalau kitanya udah pengen positif tuh ntar pasti teman-teman yang lain juga ngikut positif ya Kak. Bener, karena pasti energi apa yang kita kasih ke orang, energi positif apa yang kita kasih itu pasti bakal balik lagi, kita dapat energi yang positif. Begitupun juga kalau misalnya kita lagi pengen untuk ngejaga mental kita stabil, mental kita yang positif, pastinya harus dari diri kita sendiri nih. Kita mau ngasih ke orang lainnya positif atau negatif. Kalau misalnya kita emang dari niat awal kita pengen ngasih yang positif, pasti kesananya bakal selalu positif kayak gitu sih. Keren banget, bener-bener statement yang sangat baik gitu untuk Kak Andira sendiri, dan juga tentang bagaimana cara Kak Andira menyampaikan dan juga berbagi terhadap lingkungan sekitarnya. Aku bener-bener amazed banget sih jujur Kak Andira dengan cara berpikir Kakak, keren sekali. Nah, mungkin tadi kan Kak Andira kita kan sudah berbincang tentang banyak hal ya, mulai dari Kakak yang awalnya aktif sebagai paskibra, terus ikut BEM dan juga kegiatan eksternal lainnya, dan juga kita sudah berbincang tentang bagaimana sih cara membedakan burnout dan juga rasa malas sampai ke tips-tips dari Kak Andira sendiri. Nah, aku mau minta dong Kak Andira kira-kira closing statement yang ingin disampaikan untuk Sobat Karsa. Mungkin Kak Andira boleh? Oke, mungkin kalau dari aku pribadi, karena aku pun juga masih belajar ya teman-teman. Aku masih mempelajari diri aku sendiri juga. Nah, tapi kalau misalnya pesan dari aku untuk teman-teman mungkin yang lagi ngerasa burnout atau ngerasa capek, menurut aku istirahat itu nggak apa-apa loh guys. Istirahat itu bukan tanda kalian gagal, tapi sebenarnya itu adalah sebuah bagian penting dari bertumbuh. Kenapa? Karena menurut aku justru dengan kita istirahat, kita lagi ngasih nih kesempatan ke diri kita sendiri untuk bisa tetap pulih, untuk bisa tetap waras gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua yang kalian nih lagi ngerasa capek, tapi kalian takut buat dianggap lemah, aku paham banget sih rasanya gimana, karena pasti menurut aku semua orang pernah ngerasain hal seperti itu. Tapi percaya deh, menurut aku kuat itu bukan soal terus jalan tanpa henti, tapi kalian harus tahu nih kapan kita harus berhenti, kapan kita harus istirahat sejenak. Nah, kita nih gak harus terus menerus produktif loh guys buat punya value, karena menurut aku dengan kalian paham gitu terhadap diri kalian sendiri, dengan kalian bisa memahami diri kalian sendiri, itu menurut aku suatu cara untuk kalian menghargai diri kalian sendiri, untuk suatu cara kalian nih ngerasa oh kalian nih berharga banget. Jadi buat teman-teman, jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk istirahat sejenak, itu nggak apa-apa banget loh. Kayak gitu sih Kak, mungkin dari aku. Satu lagi untuk hal yang paling penting, mungkin Gen Z mungkin ya saat ini dianggapnya tuh sebagai generasi yang lemah, generasi yang strawberry gitu ya dianggapnya. Menurut aku nggak apa-apa loh guys, nggak usah pura-pura untuk kuat, nggak apa-apa banget kalau kita nih lagi mau istirahat dulu. Karena kenapa? Kita yang tahu nih untuk kapasitas diri kita seperti apa. Nah, setelah kita sudah merasa cukup dari istirahat, kita udah mulai bisa lagi nih dengan energi kita yang lebih jernih dan hati yang lebih tenang untuk melakukan aktivitas atau bahkan melakukan produktivitas yang bahkan lebih jauh gitu, dan bahkan lebih bisa menghasilkan hal-hal atau menghasilkan sebuah karya gitu yang lebih baik lagi. Kayak gitu sih mungkin dari aku.
Oke, wah keren banget Kak Andira, closing statement yang sangat amat bermakna dan juga meaningful nih buat Sobat Karsa Cita. Makasih banyak Kak Andira udah sharing-sharing tentang pengalamannya, terus tips-tipsnya tentang burnout. Jadi aku tahu dan juga Sobat Karsa semoga setelah mendengarkan podcast ini jadi tahu juga ternyata kalau burnout itu bukan sama dengan malas. Burnout itu it's okay, kalau misalkan kita mau istirahat juga nggak apa-apa. Jadi jangan merasa bersalah apabila kita ingin istirahat. Nah, Kak Andira, sayangnya udah mau selesai nih perbincangan kita pada malam hari ini. Gak kerasa banget ya. Iya bener banget, gak kerasa banget ya untuk ngobrol kayak gini. Seru sih, seru banget. Seru banget Kak Andira, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Nah, aku juga mau ngucapin untuk Sobat Karsa Cita, terima kasih juga udah mendengarkan episode Kata Cang kali ini. Semoga dengan ini kita bisa belajar sama-sama dan jangan juga untuk terlalu keras terhadap diri sendiri. Ingat kata Kak Andira, kalau istirahat itu it's okay guys. Jadi semua pasti punya startnya masing-masing dan kita juga pasti harus menikmati kapan kita harus burn out dan juga itu semua kita nikmati aja gitu sampai prosesnya di garis finish. Nah, teman-teman mungkin segitu aja untuk bincang kita dengan Kak Andira pada malam hari ini. Jangan lupa untuk sharing-sharing episode podcast kali ini buat teman-teman yang membutuhkan dan jangan lupa untuk dengerin episode keren podcast lainnya untuk segala informasi yang pastinya gak kalah menarik di Karsa Cita. Oke Sobat Karsa, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Bye-bye. Hai, terima kasih sudah dengarkan edisi podcast kali ini. Jangan lupa cek varian podcast lainnya juga ya.